Luasnya alam semesta seringkali membuat kita merasa kecil dan takjub. Kita merenungkan bintang-bintang, planet-planet dan galaksi-galaksi, dan kita diingatkan akan betapa kecilnya diri kita dalam skema penciptaan yang agung. Tapi apa yang ada di luar jangkauan teleskop dan instrumen ilmiah kita? Tradisi Islam berbicara tentang ciptaan yang jauh lebih besar daripada apapun yang dapat kita amati, arsi dan kursi. Konsep-konsep ini tidak dimaksudkan untuk dipahami secara harfiah, sebagai objek fisik seperti yang kita pahami. Sebaliknya, keduanya merupakan metafora untuk keagungan, kekuatan, dan kebesaran Allah. Memahami konsep-konsep ini membantu kita memperdalam apresiasi kita terhadap Sang Pencipta dan tempat kita di dalam ciptaannya. Meskipun Al-Quran dan Hadits, sabda Nabi Muhammad, semoga keselamatan dan rahmat besertanya, memberi kita gambaran tentang sifat arsi dan kursi, keduanya tetap diselimuti misteri. Video ini akan membahas apa yang dapat kita pahami tentang ciptaan-ciptaan yang megah ini, dengan menekankan pentingnya merenungkan maknanya. Perjalanan kita dimulai dengan pemahaman bahwa arsi dan kursi adalah ciptaan yang berbeda. Arsi sering diterjemahkan sebagai singgasana, digambarkan sebagai struktur seperti kubah besar yang meliputi seluruh ciptaan. Kursi dikatakan berada di bawah arsi, meskipun sifatnya yang tepat kurang dijelaskan. Keduanya berfungsi sebagai bukti kekuatan dan keagungan Allah yang tak terbatas. Bayangkan, jika Anda mau, sebuah kubah yang begitu luas sehingga meliputi bukan hanya planet kita, tetapi seluruh alam semesta seperti yang kita ketahui, dan bahkan alam di luar pemahaman kita. Inilah arsi, sebuah bukti sifat ciptaan Allah yang tak terbatas. Ia digambarkan sebagai kanopi yang megah, langit-langit celestial di atas tempat singgasana Allah didirikan. Arsi bukan hanya struktur fisik, tetapi simbol dari ilmu dan kekuasaan Allah yang meliputi segalanya. Seperti kubah yang menutupi segala sesuatu di bawahnya, begitu pula ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Dia mengetahui setiap atom, setiap pikiran, setiap bisikan di alam semesta. Arsi juga digambarkan sebagai tempat keindahan dan cahaya yang luar biasa. Keindahannya di luar pemahaman manusia, terbuat dari cahaya dan dihiasi dengan permata di luar imajinasi kita. Melihatnya saja menginspirasi kekaguman dan keajaiban pada para malaikat yang berada di hadiratnya. Memahami konsep arsi memungkinkan kita untuk memahami, setidaknya sebagian, keagungan ciptaan Allah. Ini adalah pengingat bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri, dan bahwa hidup kita dipandu oleh kekuatan di luar pemahaman penuh kita. Arsi bukan hanya struktur statis, ia adalah entitas dinamis yang memainkan peran penting dalam fungsi alam semesta. Salah satu aspeknya yang paling luar biasa adalah fungsinya sebagai basis data kosmik, gudang semua pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan penciptaan. Bayangkan arsi sebagai perpustakaan celestial, yang berisi catatan setiap peristiwa yang telah terjadi dan setiap peristiwa yang akan terjadi. Setiap kelahiran, setiap kematian, setiap tindakan, setiap pikiran, semuanya tercatat dengan cermat di dalam arsi. Konsep ini menekankan pengetahuan Allah yang meliputi segalanya, yang mengetahui setiap detail kehidupan kita dan alam semesta yang telah Dia ciptakan. Basis data ini bukan hanya kumpulan informasi pasif, ia secara aktif terlibat dalam pembukaan takdir. Para malaikat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kehendak Allah, merujuk pada arsi untuk mendapatkan bimbingan, memanfaatkan kebijaksanaan yang tak terbatas. Setiap tetes hujan yang jatuh, setiap benih yang tumbuh, setiap napas yang kita hirup, semuanya diatur oleh ketetapan ilahi yang tercatat di dalam arsi. Konsep arsi sebagai basis data memperkuat keyakinan Islam pada takdir, sementara juga menekankan pentingnya kehendak bebas. Meskipun takdir akhir kita mungkin telah tertulis, kita tetap bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan kita. Bagian 4 pilar keagungan 360 dan lebih. Luasnya arsi semakin ditekankan oleh deskripsi pilar-pilar penyangganya. Bayangkan,
Jika Anda bisa, 360 pilar kolosal, masing-masing menjulang tinggi di atas ciptaan dengan kemegahan yang tak terbayangkan. Pilar-pilar ini tidak terbuat dari batu atau logam seperti yang kita kenal, tetapi dari bahan yang jauh lebih megah, memancarkan cahaya dan keindahan. Angka 360 itu sendiri penting. Ini mewakili hari-hari dalam tahun lunar, menyoroti hubungan antara alam celestial dan perjalanan waktu di bumi. Beberapa ulama berpendapat bahwa sebenarnya ada pilar yang tak terhitung jumlahnya yang menopang Arsy, dengan 360 menjadi representasi simbolis dari jumlah mereka yang sangat banyak. Pilar-pilar ini bukan hanya penopang struktural, mereka dikatakan dihiasi dengan desain yang rumit dan batu-batu berharga, masing-masing unik dan menakjubkan dalam keindahannya. Skala dan kemegahan pilar-pilar ini berfungsi sebagai bukti kekuatan dan seni Allah. Pilar-pilar Arsy berdiri sebagai pengingat akan kekuatan dan stabilitas kekuasaan Allah. Mereka adalah simbol dukungannya yang tak tergoyahkan untuk ciptaannya dan otoritas absolutnya atas semua yang ada. Bagian 5. Kota-kota surgawi dan tempat tinggal malaikat. Kehebatan Arsy menjadi lebih menakjubkan ketika kita mempertimbangkan apa yang dikatakan ada di atas pilar-pilarnya. Setiap pilar dikatakan menopang bukan hanya sebuah kota, tetapi seluruh peradaban, yang dihuni oleh malaikat dan makhluk surgawi di luar pemahaman kita. Kota-kota ini digambarkan memiliki keindahan yang tak terbayangkan, terbuat dari cahaya dan bahan-bahan berharga. Jalan-jalan mereka diaspal dengan emas dan perak. Bangunan mereka dihiasi dengan permata yang berkilauan dengan cahaya dunia lain. Penduduk kota-kota ini dikatakan berada dalam keadaan terus-menerus menyembah dan memuji Allah. Setiap kota unik, mencerminkan keragaman dan kreativitas ciptaan Allah. Beberapa dipenuhi dengan taman yang rimbun dengan flora eksotis, sementara yang lain dikenal dengan istana-istana mereka yang menjulang tinggi dan pasar yang ramai. Para malaikat yang menghuni kota-kota ini memenuhi berbagai peran, beberapa melayani sebagai utusan, yang lain sebagai penjaga, dan yang lain lagi sebagai penyembah yang didedikasikan hanya untuk memuliakan pencipta mereka. Konsep kota-kota surgawi ini menambahkan lapisan keajaiban dan kompleksitas lain pada pemahaman kita tentang Arsy. Ini menyoroti luasnya ciptaan, mengingatkan kita bahwa dunia kita hanyalah satu sudut kecil dari realitas yang jauh lebih besar.